sampai dia bentang tali, maka dia berjalan dari rumahnya, maka dia terjatuh. Ada seorang pemuda yang menyelamatkan. Maka diselamatkan seorang pemuda, maka dipopong atau digendong, dibawa ke masjid. Maka ini orang buta ini berterima kasih kepada si pemuda tadi. Subuh kedua begitu lagi. Dia jalan lagi, pas mau jatuh dekat masjid, dibantu lagi jangan sampai jatuh, diselamatkan pemuda tadi. Maka dipopong lagi ke masjid, jangan sampai jatuh. Subuh ketiga juga begitu, hadirin yang dimuliakan Allah. Subuh ketiga dia mau jatuh lagi, diselamatkan lagi pemuda tadi, sampai ke teras masjid. Maka ini si buta bertanya, "Wahai anak muda, sudah 3 kali 3 subuh kau selamatkan saya. Sebenarnya kamu siapa? Apa tujuanmu membantu saya sampai saya mau jatuh? Kau selamatkan saja sampai saya jatuh." Ternyata, "Wahai buta, saya adalah jelmaan daripada setan," katanya. "Saya adalah setan." Maka dia istighfar, kenapa kau selamatkan saya, wahai setan?" Kata setan tadi, "Ketika kau dari rumahmu pergi sholat subuh niat berjamaah, ketika kau berjalan ke masjid dan jatuh, tidak ada aku biarkan kau terjatuh," kata setan tadi, "maka seluruh dosa keluargamu dosamu Allah ampuni pada subuh itu." Hadirin yang muliakan Allah. Kemudian, "Kenapa kedua kali saya jatuh kau selamatkan?" Kata setan, kalau kau biarkan sampai kedua kali kau biarkan kau jatuh, maka seluruh dosa ahli keluargamu Allah ampuni pada subuh itu." Hadirin yang muliakan Allah. Dan ketiga, "Kenapa kau biarkan saya tidak jatuh lagi sampai ke teras masjid, kau selamatkan? Kalau sampai 3 subuh jatuh kau lagi dan aku membiarkan kau terjatuh dan kau ingin sholat berjamaah subuh di masjid, maka seluruh dosa di kampung itu Allah ampuni pada subuh itu." Hadirin yang muliakan Allah. Masya Allah. Ini luar biasa pas sholat subuh. Maka dikatakan orang yang berjalan dalam keadaan gelap, maka nanti di pada mahsyar akan mendapatkan cahaya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak lupa juga kita kirim serta salam kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah korbankan seluruh hartanya, telah korbankan seluruh waktunya, istirahatnya, bahkan seluruh harta dikorbankan, bahkan pertaruhkan nyawanya. Bagaimana ini agama Islam tersebar di seluruh alam. Dan alhamdulillah asbab pengorbanan beliau sehingga hari ini kita kenal namanya agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka sifat-sifat Rasulullah yang telah diwariskan kepada sahabatnya sehingga terbentuk namanya 6 sifat. Ini sahabat dengan didikan Rasulullah SAW sehingga mereka yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Sahabat yakin dengan kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Kalimat yang bagaimana menyelamatkan daripada diri para sahabat, istri mereka selamat dengan kalimat dan bisa menyelamatkan umat seluruh alam. Maka sahabat ini yakin dengan kalimat ini, mereka diulang-ulang bagaimana meyakinkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mereka yakinkan dengan kalimat la ilaha illallah bahwa kalau mereka makan, mereka yakin bukan nasi yang mengenyangkan, tapi mengenyangkan adalah Allah. Dan mereka yakin kepada dengan kalimat la ilaha illallah, kalau mereka sakit dan minum obat, mereka yakin bukan obat yang menyembuhkan, hakikinya menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin ketika dapat musibah dalam kehidupan para sahabat, dan mereka yakin musibah itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin Allah berikan kesenangan kehidupan mereka, dan mereka yakin hakikat kesenangan bukanlah dari siapa-siapa melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bahwa kesusahan-kesusahan, penderitaan pada diri para sahabat melainkan bukan dari siapa-siapa, dan mereka yakin semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aspek kehidupan para sahabat
yakin dengan kalimah la ilaha illallah, dan ditanamkan dalam kehidupan mereka, ditanamkan dalam hati-hati istri mereka, ditanamkan kepada anak-anak mereka keyakinan sempurna kepada Allah. Sehingga apa hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga setiap mereka apapun Allah libatkan Allah. Allah setiap punya masalah libatkan Allah. Ketika senang mereka tidak lupa dengan Allah. Ketika mereka sakit tidak lupa dengan Allah. Mereka kaya senang tidak lupa dengan Allah. Ketika susah pun mereka tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang muliakan Allah? Karena iman mereka sudah sempurna dan kebesaran Allah telah masuk ke dalam hati-hati mereka, hadirin yang muliakan Allah. Maka kita juga bisa juga bagaimana meyakinkan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana solusinya? Kita harus belajar lagi mengusahakan iman dalam kehidupan kita. Ini iman Pak butuh diusahakan. Butuh diusahakan. Sedangkan kita bekerja untuk perkara beberapa rupiah saja, perkara dunia, pekerjaan, itu diusahakan Pak. Apalagi seperti orang berkebun, bertani, bangunan, siang bahkan panas, hujan, dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan namanya rupiah. Sehingga dapat rupiah mereka yakin bahwa ini uang bisa membahagiakan istrinya. Dengan uang dia bisa beli apa saja. Dengan uang dia bisa belanja apa saja. Dengan uang dia bisa bersedekah. Dengan uang dia bisa melakukan sesuatu yang bisa dia mampu belikan. Sehingga dia semangat hadirin yang dimuliakan Allah buat usaha itu. Tapi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa orang malas menguasai iman? Karena iman tidak nampak. Kalau orang usahakan perkara dunia, perkara rupiah, nampak keuntungannya. Kalau kerja bangunan satu hari 150.000, kalau satu pekan dia sudah tahu nilainya berapa itu gajinya. Dia perdagangannya, jual toko, buka toko, usaha toko, perdagangan. Setiap hari dia berdagang, dia tahu berapa keuntungannya. Dia sudah hitung itu semua Pak, secara detail dalam per bulan, per hari pengeluaran, keuntungan dia sudah tahu. Sehingga dia bersemangat berusaha itu hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan peternakan, dia tahu kalau sapi ini saya pelihara beli harga sekian juta, 1 tahun sepelihara, dia sudah tahu keuntungannya dalam 1 tahun berapa itu harga sapi. Sudah dihitung semua hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa dia semangat buat itu usaha? Karena ada nilainya. Kenapa ada nilai? Karena nampak itu nilai. Sehingga dia bersemangat itu buat usaha hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa hari ini orang malas buat usaha atas iman? Karena tidak nampak nilainya. Seandainya iman nampak nilainya, pasti semua manusia akan menguasakan iman hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dengan tidak nampak inilah Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana yakin kepada Allah, itulah iman. Yakin juga kadang-kadang kita tidak nampak keyakinan bagaimana yakin kepada Allah itu butuh usaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Pak orang buat usaha, contoh kayak di pasar itu. Dia jual durian, jual buah dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Gantian lagi yang jualan lagi ganti 24 jam Pak. Karena dia tahu harga nilainya. Dia tahu keuntungannya. Sehingga dia semangat walaupun dia tidak tidur, tidak mandi. Yang penting dia tahu keuntungan. Oh ini besar saya jual keuntungannya. Dia tahu harga nilainya besar. Sehingga dia bersemangat hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa hari ini tidak menguasakan iman? Karena iman tidak nampak hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau nampak bukan iman. Inilah perbedaan usaha atas dunia, usaha atas iman. Iman ini tidak bisa dinampak tapi bisa dirasakan. Apa itu rasakan usaha iman? Ketika seseorang ada iman kepada Allah, dia akan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di mana hadisnya Rasul sampaikan, kata Rasulullah SAW, apabila kau seorang menyaksikan, melihat orang, seorang laki-laki yang pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah
bahwa dia orang beriman, hadirin yang muliakan Allah. Jadi iman ini tidak nampak tapi bisa dirasakan dan bisa dibuktikan dengan apa? Ketika ada iman dalam kehidupannya, maka dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal soleh, membuktikan ada iman dalam kehidupannya. Karena yang menggerakkan daripada seorang melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh, iman yang menggerakkannya. Bukan karena badannya sehat, bukan tinggi pangkatnya, bukan rumahnya besar, bukan badannya besar, tinggi, gemuk dan sebagainya. Bukan rumahnya dekat masjid. Biar lagi rumahnya dekat masjid, kalau tidak Allah berikan imannya iman dalam kehidupannya, tidak akan mampu dia untuk melangkah ke masjid untuk menunaikan perintah Allah. Di mana bukti iman, hadirin yang muliakan Allah? Ada, saya dengar ceramah temanku dulu, seorang pelihara kambing. Ketika dia pelihara kambing, hari-hari dia pelihara kambing, kasih makan kambing, urus kambing, sehingga dia cinta dengan binatang peternakannya. Maka kambingnya sakit pun dia harus rawat, kasih obat, dibersihkan, dimandiin untuk kambing. Suatu ketika, hadirin yang muliakan Allah, pas sholat subuh, azan bersamaan. Ketika azan berkumandang, dia semakin kuatkan sarungnya. Tapi ketika kambingnya berteriak kesakitan, dia langsung lepas sarungnya dan melihat kambingnya, hadirin yang muliakan Allah. Ini bukti iman, Pak. Jadi kecintaan iman itu apabila dia ketika Allah manggil, maka gemetar hatinya dan akan menunaikan panggilan Allah. Iman yang membuktikannya. Tapi kalau dia cinta dengan selain pada Allah, ketika kambingnya berteriak, dia tinggalkan sarungnya untuk melihat kambingnya apa yang terjadi. Tapi ketika azan, jangankan bukakan sarungnya. Ketika orang ucapkan solat, azan, dia tambah kencangkan sarungnya. Allah. Jadi iman ini, hadirin yang muliakan Allah, tergantung daripada hari-hari dia bicarakan kebesaran Allah. Itu juga kita usaha kambing, pelihara kambing, cinta dengan kambing. Ketika kambing yang bermasalah, kambing dia diperhatikan, cinta daripada kambing daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hari-hari bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah, ketika azan berkumandang, dia akan tinggalkan pekerjaannya dan menunaikan panggilan Allah. Itulah orang bukti yang beriman, hadirin yang muliakan Allah. Ada suatu kisah ini, Pak, kisah seorang pemuda. Ini iman memang harus diulang-ulang, harus diusahakan ini iman. Jadi iman ini harus bicara. Untuk memasukkan iman harus dibicarakan itu yang memberi iman. Apa memberi iman? Allah Subhanahu wa taala. Harus bicarakan yang memberi iman. Bicarakan keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, kepada anak, kepada istri. Bicarakan kebesaran Allah. Ada seorang kisah, Pak, ini jamaah gerak dari Jakarta mau ke Sumatera. Jadi ini pemuda di terminal Tanjung Priok ini, dia jual asongan, yang jual air digendong. Jadi hari-hari dia dari itu jualnya aqua botol, bis ke bis, aqua botol, hari-hari. Jadi ada jamaah di Jakarta mau ke Sumatera, turun dari bis. Jadi ini pemuda ini, dia tidak tahu kalau ada bis ini mundur. Dia juga karena asik tawajuh dengan banyaknya laku aqua botol, sehingga dia lupa kalau ada bis ini mundur. Dia sibuknya aqua botol ke bis-bis, di luar bis. Maka bis mundur, dia mundur juga. Hanya apa? Tersenggol mobil, terlempar. Pecah kepalanya. Pas pecah kepalanya, jamaah lihat. Maka jamaah langsung talkitkan ini pemuda. Wahai anak muda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan pemuda la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi apa yang keluar dari mulutnya, Pak? Aqua botol. Kenapa bisa begitu? Ternyata ditanya-tanya berapa lama dia jual aqua botol.
Dibilang tempatan kurang lebih hampir 10 tahun dia jual aqua botol itu bilang Tanjung Priok. Hari-hari jual aqua botol, mati pun masih ingat aqua botol. Hadirin yang muliakan Allah. Karena apa? Karena dia hari-hari mengucapkan perkara aqua botol. Tapi bagaimana kalau dibicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka itu juga akan keluar, hadirin yang dimuliakan Allah. Selalu diulang-ulang para ustaz, para dai, ini gelas tergantung isinya. Kalau isinya susu, susu juga yang tumpah. Kalau kopi, isinya kopi juga yang tumpah. Kalau air putih, isinya air putih juga yang tumpah. Kalau Allah yang bicarakan hari-hari, Allah juga akan keluar dari lisannya. Kalau bicara perkara sapi, sapi juga keluar dari lisannya. Tergantung dari lisannya hari-hari ucapkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ini sahabat Rasulullah SAW diajar kepada Rasulullah SAW 13 tahun bagaimana lisan mereka hari-hari bicara kebesaran Allah, mengagungkan Allah, sehingga para sahabat 13 tahun masuk hati ke dalam hatinya kehebatan Allah. Allah masukkan iman dalam para hari sahabat. Karena kau hari-hari bicarakan saya, membesarkan saya, kata Allah, aku masukkan yakin sempurna kepada saya, kata Allah. Ketika mereka yakin sempurna kepada Allah, apa yang terjadi, Pak? Semua keperluan mereka Allah tunaikan. Semua hajat mereka Allah tunaikan. Ketika sahabat yakin sempurna kepada Allah, langsung apa? Allah dekatkan mereka kepada Allah. Kalau mendekatkan diri itu umum, Pak, umum. Kalau mendekatkan diri itu kepada Allah itu umum. Tapi kalau Allah dekat hambanya kepadanya, di mana buktinya Allah dekatkan diri hambanya kepada Allah? Sebagaimana para sahabat, sehingga sahabat Allah gelar radhiyallahu, Allah ridho kepada mereka, mereka beribu kepada Allah. Karena apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena mereka sempurna iman kepada Allah. Bukan mereka dekat dengan Allah, tapi Allah dekatkan mereka kepada Allah. Sini sama seperti ayam. Kalau ayam itu makan pakai berhamburan, ini yakin dengan Allah, dengan iman. Ketika imannya sempurna, rezeki pun Allah akan mudahkan. Sama kayak kita tuan dengan ayam. Kalau ayam itu ketika ayam dipanggilkan tuannya, misalnya kur kata tuannya, sini. Datang ayamnya. Maka kalau ayam tuannya cinta dengan satu ayam yang dicintai, maka ayam itu makan di tangannya, Pak. Langsung makan. Khusus lagi makanannya. Tapi kalau tuannya tidak cinta dengan ayam yang hamur, makan hamur makanannya. Jadi kekasihan itu mencari ayamnya. Kan tak hamur ki. Tak hamur nak makan ayam liar. Begitu juga dengan Allah, ketika Allah manggil Allahu Akbar, dan dia memenuhi panggilan Allah, langsung kata Allah, ini rezekimu. Tak susah, bekerja sedikit Allah datangkan rezekinya. Tapi ketika Allah panggil Allahu Akbar, kau sibuk masih dengan pertanianmu, kau sibuk dengan perdaganganmu, kata Allah, dari mako, nahamur rezekinya. Dapat rezeki, Pak, cuma setengah mati kau dong, karena nahamur ke rezekinya. Itu bedanya, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan sahabat ketika iman sempurna, ketika ada solat, Masya Allah, mereka langsung mengerjakan solat. Ketika azan berkumandang, mereka tinggalkan semua pekerjaannya, tinggalkan aktivitasnya, menunaikan panggilan Allah. Ketika menunaikan panggilan Allah, langsung Allah berikan rezeki. Makan di tangannya langsung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah banyak dikisahkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Dengan iman sempurna Allah dekatkan hambanya. Mana para sahabat, ketika sahabat melakukan sesuatu, cukup solat 2 rakaat, Allah berikan pertolongan. Ketika mereka dapatkan kesusahan, solat 2 rakaat, Allah datangkan pertolongan. Ketika mereka dalam apapun, setiap masalah, solat 2 rakaat, Allah datangkan pertolongan Allah. Kenapa hari ini kita sudah solat mendatangkan pertolongan Allah?
Jangan sampai kita belum yakin kepada Allah. Jangan sampai sholat kita masih ada yang salah. Jangan sampai makanan kita makanan yang haram. Jangan sampai pakaian kita pakaian yang haram. Sehingga apa? Sholat tidak khusyuk, doa tidak dikabulkan Allah, dan melakukan amal setengah-setengah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini sangat penting dalam kehidupan kita, menguasakan iman dalam kehidupan kita dan melaksanakan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Nah, hari ini Pak, yang paling mudah diamalkan adalah salat. Dan paling juga mudah ditinggalkan adalah salat. Kita lihat sekarang di mana-mana. Hari ini orang terkesan dengan banjir, terkesan daripada musibah-musibah, langsung jadikan konten. Iya, musibah jadikan konten, bencana jadikan konten. Padahal mestinya dia harus beristighfar kepada Allah. Karena ini dunia, murkanya Allah datangkan pertolongan Allah. Murkanya tergantung orang yang beriman dan taat kepada Allah. Semakin banyak orang beriman kepada Allah, semakin taat orang kepada Allah, maka akan datangkan pertolongan Allah di dunia. Sebagaimana firman Allah, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Barang siapa satu kampung ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan datangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kenapa hari ini kampung kita susah? Kenapa kampung kita tidak berkah? Karena kampung kita banyak tidak beriman kepada Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau dia beriman, pasti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita Pak, seperti raja di dunia ini. Seperti raja. Apa yang kita semua seperti raja. Jadi hidup dunia seperti raja. Raja ini tergantung kita menentukan. Kalau kita raja hanya sekedar tinggal makan tidur, ya itu juga kita dapatkan balasan Allah. Kalau kita raja taat kepada Allah, maka Allah berikan suatu kebahagiaan. Jadi ada suatu kerajaan diumumkan, siapa siap jadi raja untuk 5 tahun. Maka tapi setelah 5 tahun jadi raja, dia akan diasingkan di pulau yang banyak binatang buasnya. Maka orang angkat tangan, saya akan jadi raja. Maka jadi raja. Dia setelah 4 tahun mulai setelah raja dan 5 tahun lalu jadi raja. Dia makan memang enak-enak. Perempuan pokoknya banyak istrinya, pokoknya dia puaskan semua nafsunya. Karena dia tahu 5 tahun bakal dilemparkan ke pulau yang banyak binatang buasnya. Dia tahu, maka dia puaskan memang Dia puaskan memang, pokoknya dia poya-poya memang. Naturin hawa nafsunya. Maka setelah 5 tahun dilempar ke pulau, mati dimakan binatang buas. Ditegaskan lagi, siapa yang jadi raja 5 tahun? Saya jadi raja, siap. Begitu juga. Wah, dia pokoknya puas-puas menikmati semua. Pokoknya puas. Dilempar lagi. Sampai dia lempar pulau terasing, dimakan tembus, mati dia. Maka yang ketiga, siapa jadi raja? Tetap pasti ada juga Pak orang mau jadi raja. Padahal sudah tahu dimakan binatang buas kalau sudah jadi raja 5 tahun. Tetap angkat raja ini. Maka dia bilang saya siap jadi raja. Jadi ini raja yang ketiga, dia cerdas. Kalau saya 5 tahun jadi raja, pasti dimakan jadi mati, dimakan binatang buas. Ini raja pintar Pak. Yang ketiga ini, dia perintahkan seluruh prajuritnya bunuh semua binatang buas itu di pulau. Bunuh semua binatang buas, bangunkan istana buat saya di pulau itu. Maka diperintah dan semua prajurit datang ke pulau itu. Semua binatang buas dibunuh, dibangunkan istana, dibangunkan kolam renang, pokoknya seperti istana, dibangunkan tanam pohon-pohon mangga segala macam, sehingga semua lengkap. Baru 2 tahun dia sudah gelisah dan tenang jadi raja. Baru 2 tahun dia sudah gelisah jadi raja. Kenapa hadirin dia muliakan Allah? Dia penasaran bagaimana istananya yang telah didirikan daripada prajurit itu.
Bagaimana indahnya itu. Karena Kartosari prajurit, raja sudah kami tanam pohon mangga ataupun pepaya, kolam renang, pokoknya semua lengkap. Dia penasaran Pak, baru 2 tahun jadi raja sudah penasaran. Bagaimana indahnya itu perpanu istanaku di sana. Baru 2 tahun sudah gelisah. Maka hadirin yang muliakan Allah, belum sampai 5 tahun dia pergilah ke sana. Sampai ke sana dia enak, ongkang-ongkang kaki, nikmat. Pohon mangga tinggal metik, pohon pepaya tinggal metik, ada kolam renang, ada dayang-dayangnya. Nah, begitu juga orang beriman Pak. Ketika orang beriman di dunia melakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, dia rindu dengan kematian. Rindu dengan kematian, bagaimana Allah janjikan surga untuknya, hadirin yang muliakan Allah. Rindu Pak orang beriman. Maka itu sahabat dulu, dia ingin cepat mati. Karena dia yakin bagaimana janji Rasulullah, surga, Masya Allah, air ada arak manis, dinampakkan bidadari. Bahkan Umar itu ketika cerita bidadari, Umar tersenyum. Maka terlintas dalam hati, ya Allah berikan saya bidadari yang hitam manis. Maka ketika Rasulullah di surga, dia lihat ada surga yang ada bidadari yang pemalu Pak, hitam manis bidadarinya. Maka ternyata itu adalah bidadarinya Umar, hadirin yang muliakan Allah. Jadi ketika orang beriman dunia Pak, beda orang yang tidak ada imannya, tidak amal soleh, dia takut akan mati. Maka dipuaskan memang nafsunya. Bukan dunia ini Allah perintahkan, kau nak minum maballo, membukuk, mencuri, silakan, dibiarkan oleh Allah. Tapi tunggu alam kubur, akan dipalu-palu hadirin yang muliakan Allah. Akan disiksa hadirin Allah. Akan dicambuk. Jadi dibiarkan. Berapa lama kita jadi raja, orang merajalela? Paling lama 60, 70 untuk jadi raja dan meluaskan hawa nafsunya. Silakan kata Allah, kau biarkan. Kau nak apa kalau silakan kata Allah. Tapi tunggu, setelah jadi raja 70 tahun masuk alam kubur, nak palu-palu malaikat kau. Nak patok-patok ular. Tapi orang beriman pendak dia. Ketika dia imannya yakin kepada Allah, dengan janji hadis Allah hadis Rasulullah, dengan yakin dengan surga, baru umur berapa puluh tahun dia rindu dengan kematian. Karena dia janji selalu disampaikan itu surga ada 70 pintu, satu pintu 70 kamar, 70 kamar, satu kamar 70 bidadari. Allah. Jadi ketika digambarkan orang beriman Pak, dia rindu dengan kematian. Cepat-cepat ingin mati, ingin jumpa sebagaimana istananya di surga, hadirin yang muliakan Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, takut mati itu dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya iman. Jadi intinya Allah Taala biarkan kau nak bermaksiat, Allah biarkan. Kau nak beriman, Allah biarkan juga. Ini sudah Allah tetapkan waktunya, hadirin sekalian. Insyaallah maka kata Haji Muhlisun, untuk mendapatkan ini semua bukan hanya dengan cerita, buat pengorbanan. Buat pengorbanan seperti bagaimana motor, kata beliau. Motor itu ingin pakai motor baru harus punya DP dulu. Kalau ingin meningkatkan iman, maka harus keluar di jalan Allah. Insyaallah. Insyaallah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kebodohan dari saya pribadi. Hanya baru belajar. Sempurna majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi